Halo semuanya, kembali di channel Flutter Relax. Kali ini kita akan coba project IDX. Sebetulnya untuk awal perilisan yang kayak informasi, kemudian trailer dan sebagainya ini udah lama, beberapa bulan gitu ya. Belakang, cuman benar-benar bisa dipakainya, ini baru kemarin-kemarin. Dan pas kemarin saya udah coba sedikit-sedikit, tapi untuk kebutuhan yang Flutter ya. Karena project IDX ini karena dibuat oleh Google, jadi beberapa template projectnya hanya yang bisa dipakai untuk yang merupakan produk Google sesama produk Google gitu. Oke, singkatnya Project IDX ini adalah text editor tapi web based dan tampilannya ini benar-benar VS Code ya. Jadi teman-teman nanti bakal tampil kayak VS Code gitu. Silakan teman-teman kunjungi ke idxgoogle.com, sign in dulu ke akun Google teman-teman. Nanti akan diarahin dulu ke sini, ke fase tujuan. Kalau teman-teman pertama kali masuk pakai akun tersebut, teman-teman bisa cari di browsernya Project IDX, nanti tinggal masuk ke sini, idx.dev, nanti diarahkan ke dashboard. Jadi dashboardnya tampil seperti ini, kita setuju, centang-centang, continue di sini, terus ada opsi apakah ingin mengaktifkan AI di sini, kita akan enable saja di sini, continue. Oke. Nah, di sini dashboardnya itu teman-teman dikasih tampilan template-template yang bisa teman create projectnya, mulai dari Angular, Next.js, Flutter, Gemini API, dan lain sebagainya. Teman-teman juga di sini bisa connect ke GitHub ya. Teman-teman tinggal bikin repository, connect ke GitHub, ambil repo-nya. Kita akan coba bikin untuk yang project Flutter, klik aja di sini, atau teman-teman saya cari dulu template yang teman-teman butuhkan. Di sini kita kasih nama projectnya dulu. Di sini bukan nama project yang sesuai dengan yang ada di benar-benar namanya, karena di sini hanya sebatas nama, bukan kayak penamaan filenya. Karena kalau penamaan filenya akan di-generate seperti yang ada di bawahnya. Misalkan kita kasih namanya adalah IDX1, nanti dia akan di-generate namanya IDX1, terus ID-nya angka. Lanjut aja di create, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini mulai dari setting up workspace, terus nanti ke inisialis dan sampai finishing. Ini emang agak lama untuk proses penyiapan projectnya, penyiapan workspace project Flutter-nya. Oke, sudah muncul. Nah, kali ini tampilannya ini benar-benar mirip kayak VS Code ya. Tuh, kayak gini. Disediakan juga terminalnya. Problem output ini benar-benar mirip sama VS Code. Terus juga menu-menunya ini hampir sama. Top menunya juga di sini file dan sebagainya ini benar-benar sama sih kalau menurut saya. Tapi kalau secara real semua fitur yang di VS Code yang ada di sini atau tidak itu kurang tahu, saya kurang explore juga, tapi sejauh ini sama. Oke, masih coding di sini, bla 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 bla, analyzing, kita tunggu dulu. Oke, sudah muncul di sini. Nah, di sini ada emulatornya. Jadi, di Project Dash ini sudah disediakan emulator, ada dua, emulator Android dan emulator untuk web, untuk yang project yang Flutter ya. Jadi kalau iOS tetap nggak bisa pakai di sini, karena iOS kan agak tricky ya. Jadi memang harus lewat akses, ya, aksesnya itu harus lewat produk Apple juga, harus pakai macOS gitu, biar bisa akses emulatornya dari iOS. Kita akan coba tesnya pakai yang tampilan Android saja, dan untuk tampilan Android di sini saya coba itu saya nggak bisa ganti sini ininya. Tipe tampilan untuk yang Android ini kayak tablet ya, agak gede juga. Saya inginnya itu pakai yang tampilan benar-benar smartphone, tapi
nggak bisa atau entah belum ada fiturnya atau di sini saya belum menemukan menu untuk ngeganti device-nya sih. Kalau teman-teman cari di no device di sini disediakan dua, tapi harusnya sama sih ini bentuknya. Oke, nah gini ya tampilannya. Teman-teman bisa coba testing ya. Tuh, udah jalan juga di sini. Kalau teman-teman coba edit di bagian color schema, misalkan kita ganti color schema, jangan edit, misalkan blue. Oke, ekstensinya juga aktif. Oke, sudah berubah. Auto reload nyaman. Jadi memang benar-benar simple sih. Di sini teman-teman kalau yang punya perangkat agak terbatas atau kurang mendukung untuk development mobile app, ya alternatifnya bisa pakai ini. Cuman kurang amannya itu kalau menurut saya pribadi ya ini kan lewat browser gitu ya. Terus yang dibuatnya oleh Google ya. Saya kurang tahu juga sih ini agak tricky. Apakah benar-benar aman? Karena kalau saya baca di dokumentasinya, kalau kita input email itu ya kurang aman juga gitu. Email atau chat phone apa phone number dan lain sebagainya yang benar-benar private jadi agak kurang percaya gitu. Tapi kalau teman-teman bikin kayak project benar-benar sederhana, oke juga sih kalau teman-teman developan di sini di Project IDX. Oke, di sini lanjut ke settingan-settingannya ini benar-benar sama kayak VS Code ya. Teman-teman bisa cek ke kalau shortcutnya itu kontrol koma sih masuk ke setting sini. Kalau di VS Code ini sama. Untuk setup setting-setting editornya, di sini udah otomatis auto save ya kalau untuk ngodingnya, typingnya. Kalau nggak auto save teman-teman bisa cek juga nanti ke setting untuk auto save dan lain sebagainya. Di bagian kirinya menu Flutter ini benar-benar sama dengan yang ada di VS Code-nya, tambahannya ada Project IDX. Di Project IDX ini menunya ada integrasi sama produk Google, ada host web with Firebase, ada deploy ke cloud-nya, ada nambahan Gemini API dan sebagainya. Oke, kita coba ngodingnya sekarang. Kita coba tambahkan image mungkin. Kita cari image-nya dulu, pixel. Kita coba pakai yang mana yang ini aja mungkin. Copy image linknya, tambahkan di atas atau kita mulai dari awal ya. Template-nya berarti my app sampai ke bawah hapus. Kita bikin STL, kita kasih nama my app, terus kita bikin material app-nya dulu. Kita hilangkan bannernya, bikin home, kita pisahkan lagi di sini bikin kelas baru atau teman-teman bisa bikin file baru di sini home page stl. Di sini juga teman-teman bisa press Ctrl I. Di sini ada include generative AI dari Gemini ya untuk menanyakan ke Gemini gitu untuk ngebantu typing gimana kayak gitu. Contoh, sini kita coba create class stat class for home page. Enter. Oke, sini muncul ya langsung kelas homepage access. Tapi ya nggak komplit. Tapi sebetulnya ini sudah awalan sih. Awalan yang bagus. Nanti tinggal dikembangkan lagi biar kayak full kayak gini. Karena memang sebetulnya untuk bikin kelas kan kita bisa pakai snippet juga. Tinggal untuk yang generatif AI kita bikin kayak semacam fungsi-fungsi yang lain mungkin. Kita bikin namanya homepage, terus jenis scaffold, terus app bar mungkin. Kayak di sini ada muncul ya barusan tuh. Ketika kita klik app bar,
Oh, nggak muncul ya tadi ada control space, app bar, title, text, home page, body, list view, children, image, network, URL-nya. Oke, save. Kita panggil ke main, home page, save. Nggak harus save sih, karena otomatis harusnya. Oke, sudah muncul. Banner app bar homepage-nya gambarnya udah muncul juga. Nah, gimana tuh yang kebutuhan aset lokalnya di sini? Teman-teman bisa bikin folder aset dulu, kayak gini. Terus daftarin folder asetnya di PubSpec YAML. Kita aktifkan yang di sini, uncomment, daftarkan foldernya, asset list. Kemudian kita coba tambahkan Ctrl C di sini, klik di folder aset, Ctrl V. Ini nggak bisa ya, kita coba drag ke folder aset. Oke, udah bisa di drag. Tinggal kita coba akses lewat image asset. Folder asset slash wallpaper JPG. Save. Oke, sudah muncul. Jadi kayak gitu mungkin. Ini untuk menambahkan asetnya teman-teman harus kalau Ctrl C Ctrl V nggak bisa. Karena di sini kalau diklik kanan Open Explorer nggak bisa. Ini kan basisnya browser ya. Dia aksesnya ke dashboard akun kita, bukan ke lokal komputer. Kayak gitu. Kita coba cek di sini ke command palette. Kalau teman-teman coba akses add dependency, nanti ada kedetek dependency dan add dependency. Kedua-duanya merupakan dari ekstensi PubSpec Assist. Tapi kalau teman-teman cek ekstensinya di sini nggak ada yang ekstensi PubSpec Assist itu. Cuman ada ekstensi Dart sama Flutter. Mungkin ini ngedetek otomatis ekstensi yang ada di lokal VS Code. Saya mungkin ya. Kita coba pakai ekstensinya yang dependensi, nambahkan dependensi misalkan HTTP, enter. Oke, sedang running. Kita coba cek ke PubSpec Assist, ke PubSpec YAML. Oke, sudah nambah package HTTP. Sekarang kita bisa akses dan kita akan coba akses di sini dari JSON placeholder typecode untuk API ngambil single data postingan. Kita coba bikin di sini ubah ke bentuk stateful. Terus kita bikin fungsi namanya getPost, asynchronous. Kita import dulu HTTP-nya di atas, import HTTP, HTTP. Oke, di sini kita bikin URL sama dengan terus bikin aksesnya await http.get yuri.parse URL. Oke, terus kita bungkus ke variabel final. Nah, di sini muncul nih ada generative AI, Gemini-nya aktif. Ada tampilan HTTP respon-respon. Kalau teman-teman klik di keyboard tab, nah langsung muncul. Jadi kita kebantu juga dalam ngodingnya lebih cepat gitu, nggak harus deketin gitu ya. Tipenya respon, nama variabelnya response. Terus teman-teman di sini, nah udah muncul juga printnya tuh untuk nge-respon atau menampilkan hasil respon bodinya. Bentar lagi, coba teman-teman klik if, spasi. Nah, sini muncul juga untuk pendeteksian status code atau keadaan requestnya. Tab lagi. Nah, cepat kan? Jadi lumayan ngebantu di sini. Untuk si AI Gemini-nya. Tapi dengan syarat tapi teman-teman pas awal itu harus aktifkan ya di enable. Kalau enggak, masuk ke pengaturan, saya kurang cek juga deh kalau pengaturan dashboardnya ada di mana untuk mengaktifkan si atau enable kan AI-nya, AI Gemini-nya.
Oke, di sini tambahkan juga respon bodinya, status code. Oke, nah sekarang kita bikin aksi button ya untuk nge-tap atau memanggil si get post. Nah, sini juga udah muncul juga itu elevated button. Padahal kita belum ketik apa-apa gitu ya. Kita langsung aja. Nah, cepat get post tuh. Ini benar-benar cepat gitu AI-nya. Oke, sekarang kita coba klik button get post di sini. Terus teman-teman cek ke terminal atau konsol. Di sini belum muncul, sepertinya terputus ya. Kita coba running lagi. Run atau teman-teman bisa pakai kalau nggak pakai menu di sini bisa pakai shortcutnya Ctrl F5 atau F5 di sini benar-benar sama kayak di VS Code ya. Jadi benar-benar membantu sih kalau teman-teman punya hambatan device gitu di sini. Cuman ya gitu, tampilan kemudian dari segi sinkronisasinya ini agak lambat beda dengan yang realnya. Karena mungkin emulator juga sih. Oke, masih loading. Harusnya tadi jalan sih, cuman di sini deba konsolnya yang nggak aktif. Kita coba lagi klik get post. Oke, sudah muncul ke get di sini. Berarti udah jalan, benar-benar cepat sih ini developmentnya. Terakhir, untuk masalah source code-nya gimana? Nah, di sini. Kalau teman-teman perhatikan ke menu file, terus eh, cara ekspor-ekspor kayak gitu atau build zip-nya gimana? Ya, memang nggak ada di sini gitu. Di sini cuma ada stack workspace-nya aja, tapi hasilnya bukan kayak zip kayak gitu. Kalau save di sini juga bukan. Kalau teman-teman save as, dia ngarahinnya ke home user ini bukan juga. Di sini ngarahinnya ke project yang di sini. Jadi yang paling opsinya itu ya harus connect ke GitHub. Teman-teman bisa pakai menu source control di sini, publish ke GitHub, kayak gitu. Tapi harus teman-teman konekkan dulu atau masukin akun teman-teman GitHub-nya ke Project IDX atau bisa lewat terminal di sini. Pakai di sini pakainya Gitbase. Kayak gitu mungkin. Nah, teman-teman git remote add ke akun teman-teman. Nanti tinggal akses dari GitHub-nya, download dalam bentuk zip. Kayak gitu. Kayak gitu mungkin untuk Project IDX Flutter. Sampai ketemu di next video.